Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari prinsip-prinsip desain grafis, yaitu keseimbangan, kontraks, hierarki, kesatuan, ritme, proporsi. Nah, prinsip-prinsip itu membantu kita menyusun desain yang jelas, terarah, nyaman untuk dilihat. Namun, prinsip desain tidak hanya diterapkan pada objek visual seperti bentuk garis atau gambar, tetapi juga pada tipografi, yaitu pengaturan huruf dalam desain. Hari ini, kita akan masuk ke pembahasan mendalam mengenai tipografi, dimulai dari teori dasar sampai penerapannya dalam desain nyata. Nah, apa itu tipografi? Tipografi merupakan ilmu dan seni yang mempelajari bentuk huruf, karakter huruf, ukuran huruf, pilihan jenis font, jarak antar huruf, jarak antar baris, penetapan teks dalam desain, penyusunan teks agar mudah dibaca, penyusunan teks agar menarik dilihat, menyusun teks agar sesuai konteks dan pesan. Nah, tipografi bukan hanya sekedar teks. Tipografi merupakan visual dari sebuah pesan. Contohnya, teks pujian kepada seseorang akan terasa berbeda jika ditulis dengan font yang lembut dan feminim dibandingkan font yang tegas dan kotak. Nah, selanjutnya ada fungsi tipografi dalam desain. Tipografi memiliki fungsi. Yang pertama, penyampaian makna. Bentuk huruf dapat mempengaruhi interpretasi pesan. Yang kedua, penarikan perhatian. Judul yang kuat dan unik akan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, menunjukkan hierarki, ukuran font, ketebalan, dan penempatan pemberian atau pembaca mana teks yang penting. Yang keempat, ada pendukung estetika. Tipografi bisa menjadi elemen dekoratif. Tipografi sering dipakai untuk logo-logo brand terkenal seperti Disney, Coca-Cola, Google, FedEx, dan Netflix. Nah, gaya tipografi ini identik dengan mereknya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis font secara spesifik dan karakteristik psikologisnya. Yang pertama ada serif font. Contohnya Times New Roman, Garamond, dan Georgi. Karakternya itu ada klasik, formal, terpercaya, akademis, biasanya digunakan pada koran, buku sejarah, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Nah, yang kedua ada sans serif font. Contohnya itu ada Arial, Helvetica, Poppits, dan Futura. Karakter ini meliputi beberapa. Yang pertama ada modern, bersih, minimalis, ramah digital, dan digunakan pada website dan poster modern. Nah, yang ketiga ada script font. Contohnya Padivico, Great Vibes, and Winner Script. Karakternya elegan, artistik, romantis, personal, cocok digunakan untuk undangan, wedding announcement, dan brand feminim signature logo. Script memberi nuansa personal dan emosional. Yang keempat ada display. Contohnya bebas, lobster, impatch, dan roxel. Karakternya itu unik, kuat, mencolok, kadang dramatis. Bisa digunakan untuk judul besar, poster konser, dan headline barang spesifik. Display tidak dipakai untuk paragraf karena sulit dibaca dan dalam jumlah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai prinsip desain grafis, seperti keseimbangan, proporsi, kontraks, ritme, kesatuan, titik fokus, dan hierarki visual. Semua prinsip tersebut berperan dalam menciptakan desain yang menarik dan komunikatif. Sekarang,
Kita melanjutkan pada topik yang spesifik, tipografi. Tipografi merupakan bagian dari desain grafis yang berfokus pada teks. Prinsip desain yang telah kita pelajari sebelumnya digunakan untuk mengatur tampilan teks agar tidak hanya sekedar huruf yang terbaca, tetapi juga elemen visual yang menyampaikan emosi, karakter, dan pesan. Definisi tipografi. Tipografi ialah seni dan teknik pengaturan huruf sehingga dapat menyampaikan pesan secara visual dengan jelas dan menarik. Tipografi mencangkup yang pertama, pemilihan tipe huruf, ukuran huruf, struktur huruf, jarak antar huruf dan antar baris, alignment atau tata letak teks, serta hubungan antar teks dan elemen desain lainnya. Dalam desain tipografis, tidak hanya berbicara tentang teks, tetapi juga rasa, suasana, dan kepribadian yang disampaikan huruf. Misalnya, teks dengan font serif terlihat klasik dan berwibawa. Teks dengan font sans serif terlihat modern dan minimalis. Teks dengan font script terlihat elegan dan feminim. Sedangkan teks dengan font dekoratif terlihat unik dan berkarakter. Nah, selanjutnya ada kategori tipe font. Yang pertama itu ada serif. Ciri utamanya itu memiliki kait semacam ekor pada ujung huruf. Yang kedua, memberikan kesan formal, klasik, elegan, dan intelektual. Keunggulan dari serif yaitu sangat nyaman dibaca dalam paragraf panjang. Sering digunakan dalam media cetak. Contoh penggunaannya yaitu untuk koran, buku, artikel ilmiah, dan majalah klasik. Yang kedua ada sans serif. Ciri utamanya tidak memiliki kaki pada huruf. Terlihat bersih, modern, minimalis, dan sederhana. Keunggulan menggunakan sans serif yaitu mudah dibaca pada layar digital dan sangat cocok untuk web dan aplikasi. Contoh penggunaannya itu ada website, aplikasi, banner digital, dan desain modern. Nah, yang ketiga itu ada script. Ciri utamanya itu bergaya seperti tulisan tangan, memberikan kesan elegan, personal, dan artistik. Kelemahannya sulit dibaca jika digunakan untuk paragraf panjang. Biasanya cocok untuk undangan pernikahan, brand kecantikan, dan judul karya seni atau kutipan. Nah, yang keempat itu ada dekoratif. Ciri utamanya itu yaitu unik, mencolok, dan kreatif. Biasanya digunakan hanya untuk judul atau highlight visual. Cocok untuk poster film, cover majalah, branding kreatif, dan headline. Nah, selanjutnya ada anatomi huruf atau anatomy of typography. Tipografi memiliki struktur anatomi, yaitu bagian-bagian huruf. Memahami anatomi huruf penting agar kita sadar bagaimana karakter bentuk huruf mempengaruhi visual. Istilah anatomi tipografi yang pertama itu ada baseline atau garis tempat huruf berdiri. Yang kedua ada egg height, tinggi kecil huruf seperti X, A, dan O. Yang ketiga ada ascender, bagian huruf yang naik di atas, misalnya B, D, dan H. Yang keempat ada descender, bagian huruf yang turun di bawah baseline atau misalnya G, Y, dan P. Yang kelima ada cap hex, tinggi huruf kapital. Yang keenam ada stroke, garis utama pembentukan huruf. Dan yang ketujuh ada serif, ujung garis huruf pada font serif. Dengan memahami ini, kita bisa menilai sebuah font secara visual. Nah, selanjutnya ada pengaturan tipografi teknik. Dalam desain, teknik tidak hanya soal memilih font.
Faktor teknik berikut juga diperhatikan. Yang pertama ada kerning, yaitu jarak antar huruf tertentu dalam satu kata. Yang kedua ada tracking, yaitu jarak global antar huruf dalam teks keseluruhan. Yang ketiga ada leading, yaitu jarak antar baris teks atau line spacing. Yang keempat ada alignment, yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan just feed depth atau rata kiri kanan. Kelima ada weights atau ketebalan, yaitu ada light, regular, medium, bold, dan black. Yang keenam ada style, yaitu ada normal, italic, condensed, dan expanded. Nah, selanjutnya ada hierarki tipografi atau menghubungkan ke materi pertemuan keempat, yaitu hierarki visual. Hierarki ialah cara mengarahkan mata pembaca. Contoh struktur tipografi. Pertama, judul. Dari 32 ke 48 PT bold. Subjudul 18 sampai 24 itu PT, dan untuk isi teks itu menggunakan 10 sampai 12 PT. Tujuan penerapan hierarki membantu pembaca mengetahui bagian yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua, memisahkan judul dan isi dengan jelas. Yang ketiga, menjaga kenyamanan pembaca. Nah, selanjutnya ada prinsip desain dalam tipografi. Yang pertama ada balance. Teks tidak terlalu berat di satu sisi. Alignment konsisten, misalnya rata kiri. Yang kedua ada kontras, perbedaan ukuran warna dan ketebalan font. Judul bold dan isi reguler. Hitam versus abu-abu, besar versus kecil. Yang ketiga ada unity atau kesatuan. Seluruh teks harus terlihat harmonis. Jangan menggunakan terlalu banyak font. Yang keempat ada ritme. Aliran pembacaan yang nyaman, jarak antar paragraf, pergantian ukuran font. Yang kelima ada penekanan. Bagian penting ditonjolkan, judul ditebalkan, kutipan dibesarkan, dan warna tertentu. Selanjutnya ada psikologi tipografi. Setiap font memiliki kepribadian. Yang pertama ada serif, itu tradisional dan terpercaya. Yang kedua ada sans serif, yaitu modern dan sederhana. Yang ketiga ada script, yaitu elegan dan romantis. Dan yang keempat ada display, unik, kreatif, dan playful. Brand besar memilih font sesuai citranya. Yang pertama ada Google, biasanya menggunakan sans serif modern. Ada Vogue, biasanya menggunakan serif elegan. Dan ada Instagram awal, biasanya menggunakan script playful. Itulah tadi materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Tadi saya buka dan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.